Sekarang gantian gue mau ceritain tentang kejadian mistis yang terjadi di jam 12 malam. Oke. Kejadian ini menimpa satu keluarga pas mereka pindah rumah. Dan yang lebih seremnya lagi, kejadian itu selalu terjadi pas lewat tengah malam, Bi. Nat. Jadi ada satu keluarga, suami, istri, dan satu anaknya yang masih bayi gitulah, umurnya sekitar 1 tahunan. Oke. Suami istri ini kita sebut aja namanya Pak Ahmad dan Bu Rena ya. Pak Ahmad sama Bu Rena. Iya, Anaknya masih bayi umur 1 tahun. iya benar. Oke, sip. Pekerjaan Pak Ahmad ini dokter kandungan yang terkenal banget lah di Bandung. Oke. Nah sampai akhirnya ada satu waktu di mana dia ditawarin opportunity yang lebih gede lah dari segi uangnya. Dia tuh kayak di hijack, jadi kayak dedicated dokter gitu di salah satu perusahaan minyak di Sumatera. Oke. Nah akhirnya Pak Ahmad ini ambil lah si opportunity ini. Karena Pak Ahmad ini ambil, berarti satu keluarga harus pindah dong ke Sumatera. Ini Sumatera mana nih, Moy? Di Provinsi Riau, cuman kotanya gue gak bisa nyebutin kota apa. Sebentar. Provinsi Riau, perusahaan minyak. Iya, Kayak gue tahu deh, Moy. Lanjut. lo tau kan? Tahu. Ya di situ, Bi. Nah, dokter di sana itu selalu dikasih fasilitas rumah, Bi. Nat, kayak rumah dinas itu gede banget dan itu tuh 2 lantai. Dan mereka pun juga di sana dikasih 2 ART gitu. Asisten rumah tangga. Iya benar. Oh, oke. Nah beberapa hari tinggal di sana, ya nggak bisa dibohongin mereka ngerasa happy lah. Karena kan pindah ke kota baru gitu kan, hidup baru lagi. Walaupun di saat yang bersamaan juga Pak Ahmad tuh sering banget kayak pulang malam ninggalin Bu Rena sama bayinya dan 2 ART-nya karena ada kayak satu pasien tuh yang harus dikasih perawatan intensif gitu, Bi. Nah, by the way mereka tuh tidur di atas lantai 2. Nah, ART itu tidur di lantai 1. Oke. Di kamar itu Pak Ahmad, Bu Rena sama bayinya tuh tidur satu kamar. Nah tapi bayinya tuh dikasih kayak satu crib gitu buat kasurnya dia gitu loh. Jadi mereka misah kasurnya. Oh. Nah jadi ada satu hari suaminya tuh kebetulan ada operasi gitu, Bi. Nah berangkat sore dan sampai tengah malam tuh belum pulang. Posisinya pun juga 2 ART ini tuh udah tidur. Oke. Nah jadi sekitar jam 12 malam Bu Rena tuh yang tidurin anak bayinya tuh di kamar. Nah ngerasa bosen karena udah tidurin anaknya, akhirnya Bu Rena turun ke bawah buat nonton TV. Dia pun ninggalin lah anaknya di cribnya itu. Nah kenapa Bu Rena ngerasa secure juga, karena di crib anaknya itu tuh kayak ada alarm gitu, Bi. Nah, jadi kalau misal ada goyang, ada getar dikit, pasti alarmnya hidup. Iya. Nah. Anaknya nangis pun denger-dengeran kan? Iya, alarm. benar. Paham, Tapi itu bentuknya CCTV atau suara doang? Alarm gitu, Nat. Oh, Suara doang berarti. Suara doang. Iya, suara doang. Nah 10 menitan abis Bu Rena turun ke bawah nonton, tiba-tiba Bu Rena tuh denger alarmnya hidup gitu, Bi. Nat, kayak tit gitu. Nah tandanya anaknya kebangun dong. Gerak. Iya. kan? Ada sesuatu gitu. Ada kan? sesuatu lah gitu. Dia tuh rada bingung tuh, dari lantai 1 tuh dia masih kayak rada ngelong gitu. Kenapa ya gitu? Siapa tahu berhenti lagi gitu kan. Iya. Ya tiba-tiba nggak lama setelah ada alarm itu, Bu Rena tuh denger kalau misalnya ada suara bayi tuh teriak nangis kenceng banget, Bi. Nat, dari lantai 2. Ya tandanya anaknya dong nangis kan. Iya, benar. Bu Rena tuh langsung lah panik. Dia buru-buru naik tuh dari lantai 1 ke lantai 2. Nah pas di lantai 2 Bu Rena tuh bener-bener kayak ngerasa bingung banget, Bi. Nat, karena pas dia ngecek di kamarnya, ternyata anaknya tuh nggak ada di cribnya. Hah? Anjing. Terus kemana? Nah yang bikin Bu Rena itu kaget lagi, ternyata Bu Rena denger kalau misalnya suara anak bayi nangis ini lagi, anaknya dia yang lagi nangis ini, tiba-tiba suaranya berasal dari satu kamar yang sekarang tuh dijadiin kayak playground anaknya gitu. Nah Bu Rena langsung coba masuk ke ruangan itu. Pas banget Bu Rena lagi buka pintunya, yang tadi Bu Rena denger kalau misalnya tuh anaknya lagi nangis kejer, tiba-tiba Bu Rena denger kalau misalnya anaknya tuh kayak ketawa cekikikan gitu, Bi. Nat, Anjing. Serem banget. Gue merinding, Moy. serem banget kan. Dibuka tuh sama Bu Rena kamarnya, ternyata lampunya mati, gelap. Dan pas dihidupin, ternyata bener kalau misalnya anaknya tuh lagi di tengah kamar itu, lagi duduk di tengah sambil ketawa-tawa sendiri. Gak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa, Nat. Lu bisa bayangin gak, anaknya yang tadi baru ditinggal 10 menitan di crib, tiba-tiba pindah sendiri ke kamar satu lagi, dan dia tuh sambil ketawa-tawa sendiri, Bi. Nat, Serem banget. setelah kejadian itu langsung lah Bu Rena tuh langsung nelpon Pak Ahmad. Ditelepon, pas Pak Ahmad nyampe rumah, dijelasin lah segala macam tuh akan kejadian tadi.
Karena hal itu juga akhirnya Pak Ahmad tuh pasang CCTV di rumahnya. Biar kalau misalnya ada apa-apa bisa kepantau lah dari CCTV kan. Iya. Nah, beberapa minggu mereka tinggal di sana dengan kesibukan Pak Ahmad yang tadi gue bilang sering pulang pagi. Akhirnya Pak Ahmad tuh nemulah waktu liburnya. Nah, pas di weekend ini Pak Ahmad tuh mutusin ngajak Bu Rena, bayinya dan satu ART-nya buat liburan. Oke. Nah, satu ART-nya diajak liburan, berarti satu lagi tinggal di rumah dong, buat ngejaga rumah. Karena nggak mungkin rumah ditinggal sendiri kan, kosong kan. Pak Ahmad sekeluarga tuh liburan 2 hari semalam. Pas di hari kedua, mereka tuh pulang sore. Nah, pas pulang sore, Pak Ahmad tuh ngelakson-lakson lah, kayak di depan pintu kayak tintin gitu. Tapi nggak ada yang nyaut sama sekali, nggak dibukain sama ART yang ada di rumah ini. Nah, kayak sore-sore kok nggak ada yang bukain ya, gitu. Nah, Pak Ahmad juga sebel karena nunggu kelamaan. Akhirnya mereka buka pagar sendiri, mereka turunlah dari mobil. Turun dari mobil, mereka masuk rumah. Dan pas mereka masuk rumah, mereka tuh bener-bener kaget banget, Bi, Nat. Kenapa? Karena mereka ngeliat kalau misalnya di ruang tengahnya rumah itu, mereka lihat di tengah ruangan itu ada pisau. Pisau itu berlumuran darah banget. Dan di sebelah pisau itu ada kayak selembar kertas gitu, Bi, Nat. Mereka langsung teriak tuh manggil-manggil ART-nya ini. Kita sebut aja namanya Mbak Nur ya, yang di rumah ini nih. Kayak Mbak Nur, Mbak, gitu. Tapi nggak ada yang nyaut sama sekali. Bener-bener kosong melompong, nggak ada yang nyaut sama sekali. Nah, sampai akhirnya salah satu ART-nya ini coba masuk sendiri buat nyari Mbak Nur. Tiba-tiba si Mbak ini tuh teriak kenceng banget, Bi, Nat. Ya Pak Ahmad kaget lah, langsung nyamperin lah kan. Kayak kenapa nih Mbak yang satu lagi kok teriak-teriak gitu. Ternyata Mbak ini teriak karena dia lihat kalau misalnya di lantai dapur itu banyak banget bercak darah.